channel People Lombok. Channel yang memberikan informasi mengenai Pulau Lombok baik tentang budaya dan kebudayaan masyarakat Lombok serta panorama alamnya. Kitab Nagara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca. Dalam kitab yang berbahasa Jawa kuno itu, diceritakan secara singkat tentang Lombok Mirah dan Sasak Adi. Dalam pupuh ke-14 tertulis sebagai berikut. Muah tang i gurun sanusa ri Lombok Mirah lawanti kang Sasak Adi nikalu kebayian kabeh muah tanah i bantayan pramuka bantayan len luwuk teken udama katraya di nika yang sanusa pupul. Yang bisa diartikan sebagai berikut. Pulau Gurun, yang juga biasa disebut Lombok Merah, dengan daerah makmur Sasak di perintah seluruhnya, Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk, sampai Udama Katraya dan pulau lain-lainnya tunduk. Kerajaan Selaparang, yang terletak di Lombok Timur, kemungkinan adalah salah satu kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Masyarakat yang ada di daerah Bayan dan Sembalun, yang terletak di utara Lombok, percaya bahwa mereka adalah keturunan orang Majapahit. Sebagian masyarakat Sasak dan para tetua percaya bahwa Gajah Mada meninggal di Selaparang, di mana makamnya di daerah tersebut masih ramai dikunjungi para peziarah. Benar atau tidaknya masih menjadi perdebatan. Namun hal ini merupakan salah satu bukti bahwa ekspedisi Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara mencakup juga Pulau Lombok. Minimnya informasi mengenai Lombok pada zaman tersebut mempersulit untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan masyarakat Lombok saat itu. Namun ada yang berpendapat bahwa masyarakat Lombok asli pada saat itu menganut kepercayaan yang dinamakan Boda. Ada dua pendapat mengenai apa itu Boda. Ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa Boda adalah sebuah kepercayaan animisme murni yang masih percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Salah satu buktinya adalah ungkapan masyarakat Sasak, nenek, yang berarti Tuhan. Para tetua juga sering mengekspresikan perasaan emosional dengan kata-kata nenek kaji, yang berarti oh Tuhanku. Ada juga beberapa ahli mengatakan bahwa Boda tersebut adalah salah satu aliran dari 9 aliran Hindu yang berkembang pertama kali di Bali, yakni Pasupata, Bhairawa, Siwa Siddhanta, Waisnawa, Boda, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatya. Masuknya agama Islam di Lombok. Zaman masuknya Islam berdasarkan catatan yang ada, Islam masuk ke Lombok pada awal abad ke-16. Ada berbagai cerita atau legenda yang terkait dengan masuknya Islam ini. Namun setiap legenda berbeda sehingga sangat sulit untuk melihat gambaran utuhnya. Namun menurut Marison, 1999, kemungkinan perbedaan ini mencerminkan asal-usul diversifikasi Islam di Lombok. Ada yang berpendapat Islam masuk melalui Jawa, ada yang mengatakan melalui bangsa Melayu, Bugis, Sumbawa dan bahkan ada yang mengatakan berasal dari pedagang Arab langsung. Tampaknya semua pendapat tersebut benar, namun berdasarkan bukti yang ada Islam pertama kali dibawa memang oleh orang Jawa. Berdasarkan Babat Lombok, Islam masuk ke Lombok dibawa oleh Sunan Prapen, yang merupakan anak, atau pengikut Raden Paku yang terkenal dengan julukan Sunan Giri, yang berasal dari Gresik. Sunan Prapen memaksakan Islam masuk ke Lombok dengan kekuatan militer. Namun hal ini kurang membuahkan hasil, di mana para perempuan bersikukuh dengan keyakinan lama mereka. Sedangkan para pemimpin adat atau suku yang tidak suka dengan situasi ini memindahkan pusat pemerintahan dari pantai utara,
Bayan ke Selaparang. Setelah kurang berhasil di Lombok, Sunan Prapen melanjutkan misinya ke Sumbawa dan Bima. Sepulangnya dari Sumbawa dan Bima, Sunan Prapen mampir lagi ke Lombok dan menyebarkan Islam lagi. Kali ini usahanya lebih berhasil. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Belek atau Masjid Besar yang ada di Bayan. Ilmuwan bernama H.J. de Graaf tahun 1941 mengaitkan misi Sunan Prapen ini dengan misi militer Sultan Trenggono dari Demak yang berkuasa pada tahun 1521 sampai 1550 Masehi. Sultan Trenggono mengirim misi menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara termasuk ke daerah timur. Memang terdapat kemiripan antara tradisi Islam Sasak dengan Islam tradisional di daerah Jawa Timur seperti Gresik, Pasuruan, Banyuwangi dan Madura. Versi yang lain tentang masuknya Islam di Lombok adalah misi Pangeran Sangupati, yang diceritakan dalam tulisan atau babat berjudul Pangeran Sangupati. Beliau membawa Islam mistik sinkritisme dari Jawa. Islam berbau sufi ini kemudian dikaitkan oleh beberapa ahli sebagai asal-usul kepercayaan waktu telu. De Graaf berpendapat bahwa Pangeran Pasupati ini berasal dari Bali. Pangeran Pasupati sendiri di setiap daerah memiliki nama yang berbeda diantaranya Aji Duta Semu, Jawa, Pedanda Waurau, Bali, dan Tuan Semeru, Sumbawa. Terdapat legenda lain yang tertera dalam babat yang berjudul Nur Sada. Legenda ini menceritakan bahwa pada zaman dahulu di Lombok terdapat seorang bijak bernama Said Mukmin yang memiliki dua orang anak yakni Nur Cahya dan Nur Sada. Nur Cahya mengikuti kepercayaan waktu 5. Sedangkan Nur Sada mengikuti kepercayaan waktu telu. Nur Cahya dengan kepercayaannya tidak pernah memperoleh kebahagiaan. Sedangkan Nur Sada selalu diberkati dan tidak pernah menderita. Akhirnya masyarakat Lombok mengikuti kepercayaan Nur Sada karena menurut mereka lebih sesuai dengan kebutuhan dan temperamen masyarakat Sasak. Zaman penjajahan Kerajaan Karangasem. Sejak masuknya Islam, muncul beberapa pusat kebudayaan di Lombok, yang sebagian berkembang menjadi kerajaan. Di antaranya adalah Bayan dan Sembalun di utara, Selaparang di timur, Purwadadi dan Sakra di tenggara dan Pejanggik atau Praya di daerah tengah bagian selatan. Pusat-pusat kebudayaan tersebut seluruhnya telah beragama Islam. Meskipun terdapat beberapa pusat kebudayaan tersebut, namun kekuatan politik saat itu terpusat di Selaparang dan Pejanggik. Sejak awal abad ke-17, Lombok telah menjadi perebutan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Perebutan tersebut terjadi antara kerajaan Gel-Gel dari Bali dengan kerajaan Gowa dari Makassar yang dibantu oleh kerajaan Sumbawa yang berada di bawah pengaruh Gowa. Pada tahun 1603, Lombok dapat dikuasai oleh Gel-Gel, namun pada tahun 1640, Lombok direbut oleh Gowa. Pada tahun 1723 Raja Selaparang meminta bantuan Karangasem, Bali untuk menghadapi serangan dari Sumbawa. Pada babat Lombok juga diceritakan bahwa seorang patih bernama Banjar Getas melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Selaparang dengan dibantu oleh kerajaan Karangasem. Karena sakit hati istrinya direbut oleh Raja Selaparang. Pada tahun 1740 Raja Pejanggik yang kemudian menjadi Praya juga meminta bantuan Karangasem, Bali, yakni Ratu Gede Ngurah. Dari usaha kudeta yang ingin dilakukan oleh seorang pangeran. Karena sering meminta bantuan kerajaan Karangasem, akhirnya sejak saat itu Lombok berada di bawah pengawasan kerajaan Karangasem. Lambat laun akhirnya kerajaan-kerajaan Sasak yang ada di Lombok dipaksa untuk mengakui kekuasaan Karangasem serta dimintai upeti.
Untuk memperkuat kekuasaannya atas Lombok, Kerajaan Karangasem melakukan pendekatan-pendekatan kultural, diantaranya dengan mendukung kepercayaan waktu telu yang lebih toleran terhadap orang non-Muslim, Hindu, dibandingkan dengan waktu 5. Selaparang yang tidak setuju dengan intervensi Karangasem ini kemudian memilih untuk mendekat ke Kerajaan Sumbawa di masa pemerintahan Sultan Muhammad Kaharudin II, tahun 1795 sampai tahun 1816. Pada tanggal 5 April tahun 1815, Gunung Tambora di Dompu, Sumbawa, meletus dan memuntahkan debu vulkanik dalam jumlah yang sangat masif. Abu Gunung Tambora ini menutupi hampir seluruh atmosfer bumi termasuk Eropa. Debu Gunung Tambora ini bertahan di atmosfer sampai tahun 1816. Sehingga tahun 1816 dikenal dengan The Year Without Summer oleh orang Eropa. Pulau Lombok yang bertetangga dengan Sumbawa juga tidak dapat terhindari dari bencana vulkanis ini. Berdasarkan catatan ilmuwan bernama Crawford yang ditulis pada tahun 1856, rasanya sangat menderita pada waktu itu dan dalam jangka waktu yang lama setelahnya. Ketebalan debu vulkanis yang turun bervariasi dengan kedalaman mulai dari 1 hingga 2 kaki. Bencana ini tidak hanya menghancurkan tanaman pertanian, namun dalam beberapa tahun lamanya, masyarakat tidak dapat menanam jagung, dan akibatnya terjadi kelaparan, penyakit dan pengurangan penduduk dalam jumlah yang banyak. Pada tahun 1826 terjadi pemberontakan Raden Suryajaya dan Komaladewa Mas Panji bersama rakyat Sakra terhadap Kerajaan Karangasem yang berkuasa. Namun pemberontakan ini dapat dipadamkan. Di mana masjid besar Sakra dibakar, Raden Suryajaya dibunuh dan Komaladewa Mas Panji bersama keluarganya ditahan di Cakranegara. Pemberontakan ini tampaknya disebabkan oleh dua hal yang berkaitan, yakni penderitaan yang dialami oleh masyarakat Sasak akibat bencana abu vulkanis dari Gunung Tambora yang meletus pada tahun 1815. Masyarakat Sasak yang sedang menderita merasa tidak diperhatikan oleh Kerajaan Karangasem, yang mungkin saat itu juga sedang kesulitan akibat bencana abu vulkanis, dan bahkan mungkin tetap menarik upeti dari kerajaan-kerajaan Sasak di Lombok. Pada tahun 1843 Belanda mulai melirik Lombok untuk memperluas daerah monopolinya. Pada tahun yang sama Belanda melakukan perjanjian dengan Kerajaan Karangasem agar mengusir bangsa kulit putih selain Belanda yang melakukan transaksi perdagangan di Lombok. Saat itu Karangasem melakukan perdagangan komoditas pertanian dari Lombok dengan Inggris dan Denmark. Sebagai imbalannya Kerajaan Karangasem meminta perlindungan terhadap kapal dagang mereka, serta meminta Belanda untuk tidak mencampuri urusan administrasi di Lombok. Pada tahun-tahun 1838 sampai tahun 1839 terjadi perebutan kekuasaan wilayah Kerajaan Karangasem yang ada di Lombok. Perebutan kekuasaan tersebut akhirnya menempatkan Raja I Gusti Ngurah Ketut Karangasem berhasil berkuasa pada usia yang masih muda, dan mengalihkan pusat kerajaan dari Kembangkerang ke Mataram. Di tahun yang sama 3 orang Sasak yang baru pulang berhaji dihukum mati oleh kerajaan, mereka difitnah telah melakukan pencurian. Hal ini menyebabkan pecahnya pemberontakan di Praya yang menyebabkan kekalahan telak orang Sasak. Mereka dipaksa untuk melucuti senjata-senjata mereka seperti tombak, pedang, keris, parang dan lain-lainnya serta orang Sasak dilarang untuk mengunjungi masjid. Namun kebijakan ini kemudian diperlonggar atas desakan salah satu istri sang raja yang berasal dari orang Sasak dan atas desakan asisten dan penasihat perdagangan luar negeri kerajaan, yakni seorang Arab yang bernama Said Abdullah.
Tidak tahan dengan tekanan ini, pada tahun 1856 sebanyak 400 keluarga dari Lombok mengungsi ke Sumbawa. Dari tahun ke tahun pemberontakan yang dilakukan oleh orang Sasak semakin intensif. Yang terbesar adalah pada tahun 1871 dan 1884 yang terjadi di Praia. Puncak dari semua ini adalah dimulai pada tahun 1891. Pada saat itu Puri Mengwi meminta bantuan Karangasem untuk merebut sebagian Gianyar yang saat itu dikuasai oleh Klungkung. Karangasem meminta untuk dikirimkan tambahan 500 prajurit Sasak dari Lombok. Namun kapal mereka dihadang oleh pasukan dari Klungkung. Para prajurit tersebut terlunta-lunta dan kekurangan makanan sehingga terlalu lemah untuk berperang, dan nasib mereka pun tidak jelas. Raja meminta bantuan lagi dari orang Sasak, namun orang Sasak telah lelah dengan sikap kerajaan yang represif lalu melakukan pemberontakan di Praia di bawah pimpinan Tuangguru Bangkol. Mereka berhasil merangsek hingga ke Kediri, Lombok Barat. Namun kemudian datang bantuan dari Karangasem, Bali sebanyak 1.500 orang. Dan akhirnya berhasil mematahkan pemberontakan dan menahan 300 orang Sasak. Akhirnya pada tanggal 7 Jumadil Awal 1309 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Desember tahun 1891, 7 pemimpin Sasak berkumpul di Kopang, Lombok Tengah untuk merumuskan surat yang ditujukan pada residen Belanda di Bali. Mereka adalah Jero Mamik Mustiayaji dari Kopang, Raden Ratmawa dari Rarang, Mamik Bangkol dari Praia, Raden Wiraanom dari Pringgabaya, Mamik Mursasi dari Sakra, Raden Melaya dari Masbagik, dan Jero Ginawang dari Batu Kliang. Mereka menyampaikan keluhan terkait upeti, kerja paksa, perampasan harta, perbudakan, pelecehan terhadap perempuan, dan pembunuhan terhadap orang Sasak yang tidak mau membantu melawan pemberontakan. Para pemimpin Sasak ini meminta bantuan Belanda. Akhirnya pada tahun 1893 Belanda mengirim pasukan KNIL dari Semarang, Jawa di bawah pimpinan Jenderal J.A. Vetter dan PPH Van Ham yang mendarat di Ampenan. Pasukan Belanda ini berhasil dikalahkan, di mana Jenderal Van Ham tewas. Akhirnya Belanda mengirimkan kekuatan kedua yang lebih besar dan berhasil meraih kemenangan. Raja Ratu Agung Gede Ngurah Karangasem menyerah dan diasingkan oleh Belanda ke Batavia. Namun para pangeran tidak mau menyerah dan melakukan puputan, perang sampai mati, di Puri Cakranegara, di mana banyak anak-anak serta perempuan yang mati dibunuh oleh tentara kolonial Hindia Belanda dalam puputan itu. Akhirnya kekuasaan Karangasem di Lombok berakhir dan digantikan oleh kolonial Hindia Belanda pada tahun 1894. Sampai saat ini peninggalan zaman keemasan kerajaan Karangasem di Lombok Barat dan Mataram masih terjaga dengan baik. Di antaranya adalah Pura Meru, Pura Lingsar, Taman Mayura dan Taman Narmada. Menurut catatan para pengunjung dari Eropa pada saat itu, mereka kagum dengan keindahan tata kota Mataram dan Cakranegara. Mereka bahkan hampir tidak percaya kalau yang mengembangkan kota tersebut adalah bukan orang Eropa. Di mana di sepanjang jalan diterangi dengan lentera serta terdapat air mancur yang bisa dimanfaatkan untuk air minum oleh para pejalan kaki. Zaman penjajahan Hindia Belanda. Di bawah pemerintahan Belanda, administrasi di Pulau Lombok dibagi menjadi 3 yakni Lombok Barat dengan pusat di Mataram, Lombok Tengah dengan pusat di Praia, Lombok Timur dengan pusat di Selong. Lombok Barat mayoritas dihuni oleh orang Hindu Bali sedangkan orang Sasak sebagian besar terkonsentrasi di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda.
Praia dan Selong lebih dikembangkan daripada Mataram, yang memang telah lebih maju sebelumnya, dengan didirikannya kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, bank dan pusat perdagangan. Sekolah formal yang pertama di Lombok dibangun di Selong, yang saat ini telah berubah menjadi SMP Negeri 1 Selong. Di bawah kekuasaan Hindia Belanda, Lombok menjadi bagian dari residen Bali dan Lombok dengan pusat di Singaraja. Berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ternyata tidak lebih baik dari kerajaan Karangasem. Beberapa kali terjadi pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Alasan terjadinya pemberontakan ini secara umum ada dua, yakni penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda secara semena-mena. Mereka turun ke kampung-kampung dan mengambil hasil pertanian rakyat yang mereka anggap sebagai pajak. Hal ini menyebabkan munculnya kemarahan dari orang Sasak. Penyebaran Nasrani dan pembangunan gereja di Lombok dianggap sebagai perbuatan orang kafir yang dapat mengancam Islam di Lombok. Beberapa pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang cukup terkenal adalah pemberontakan di daerah Gandor dan Pringgabaya, Lombok Timur. Sebagian besar pemberontakan yang dilakukan terhadap Hindia Belanda dipimpin oleh pemuka agama Islam yang disebut Tuan Guru. Selain perlawanan dengan senjata, para Tuan Guru juga melakukan perlawanan secara kultural. Hal ini dilakukan dengan menolak budaya-budaya barat yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan melakukan kajian-kajian agama Islam yang lebih intensif untuk membendung budaya barat. Sampai sekarang bukti-bukti sejarah yang masih utuh masih ada tersebar di Lombok. Bukti yang sangat umum adalah Masjid Kuno Bayan yang sampai sekarang masih dijaga dan dilestarikan. Meriam yang ada di Tanjung Ringgit mengarah ke lautan masih ada dan dalam tahap pelestarian oleh pemerintah setempat. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel ini karena People Lombok akan selalu memberikan video baru setiap harinya.